Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Ibu dan teman-teman semua. Kembali lagi kita pada mata kuliah Kode Etik Psikologi. Nah, kali ini kami kelompok 5 berkesempatan untuk menyampaikan diskusi kami tentang Kode Etik Psikologi di Indonesia dan Selandia Baru. Adapun kami kelompok 5 beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Ika Wahyu Safitri dengan NIM 02. Rekan saya Devita Lestari dengan NIM 16, Istifani Samratul Laina dengan NIM 04, dan Febian Pratama dengan NIM 22. Selamat menyimak teman-teman semua, semoga dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum berjalan lebih jauh ya, ada baiknya kita kenalan dulu sama kedua negaranya ya. Jadi kita kenali beberapa hal yang mungkin berbeda dan mempengaruhi kebijakan kode etik di sana dan di sini gitu. Nah, yang pertama kita masuk ke letak geografis. Nah, kalau di Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi diapit di antara dua benua dan di antara dua samudra. Nah, Indonesia terdiri dari 5 pulau besar dan beberapa pulau kecil lainnya ya. Sudah terkenal bahwasanya negara Indonesia adalah negara kepulauan. Selanjutnya, Selandia Baru. Selandia Baru terletak di barat daya Pasifik. Selandia Baru terdiri dari 2 pulau, North Island atau pulau utara, dan South Island, pulau selatan. Udah kayak Korea ya, ada utara sama selatan. Jadi sama, Indonesia dan Selandia Baru sama-sama berbentuk kepulauan kayak gitu ya. Jadi terbentuk dari beberapa pulau seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di Indonesia dan di Selandia Baru ternyata berbeda, teman-teman. Kalau di Indonesia kita memakai sistem presidensial. Jadi sistem yang dipimpin oleh seorang presiden seperti itu kan. Jadi presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Nah, kalau di Selandia Baru pemerintahannya Perdana Menteri. Jadi di sana kerajaan seperti itu. Perdana Menteri de facto yang dipilih secara tak langsung, yakni tidak dipilih oleh rakyat, melainkan biasanya harus menjadi ketua partai besar dalam parlemen hasil pemilihan umum seperti itu. Jadi kalau di kita presidensial, di sana kerajaan, kayak negara yang kerajaan lainnya misal Malaysia seperti itu. Jadi kenapa kami membahas ini? Karena mungkin sistem pemerintahannya menjadikan kebijakan di sini dan di sana berbeda gitu untuk profesi yang sama seperti itu. Kemudian kita punya hubungan apa sama Selandia Baru? Nah, ternyata kita punya hubungan bilateral luar negeri antara Indonesia dan Selandia Baru. Jadi kita punya hubungan untuk saling menguntungkan. Nah, hubungan bilateral ini udah terjalin dari tahun 1950. Tapi karena keterbatasan komunikasi antara kita dengan Selandia Baru, maka ini membuat kerjasama di beberapa bidang penting seperti perdagangan baru dijalankan pada tahun 1961 atau pada akhir kepemimpinan Presiden Soekarno. Jadi kita punya hubungan dan kita bekerja sama dalam sama memajukan negara masing-masing seperti itu. Kemudian kita sama-sama ikut organisasi internasional seperti APAC. Indonesia juga punya duta besar di Wellington. Kalau teman-teman kenal Tantowi Yahya ya, yang dulu jadi host di salah satu game terfavorit dan terpopuler di Indonesia seperti itu, atau yang mungkin tahu Helmi Yahya. Nah, Tantowi Yahya adalah kakaknya seperti itu. Nah, kita punya duta besar ya, duta besar kita itu Tantowi Yahya di Selandia Baru. Dan sama Selandia Baru juga memiliki duta besar di Indonesia yang terletak di Senayan gitu. Oke, teman-teman. Slide selanjutnya, teman-teman, berikutnya ada beberapa isu psikologi di Selandia Baru.
Yang pertama, perhatian terhadap psikolog di Selandia Baru sangat tinggi. Psikolog sendiri menduduki profesi dengan upah pokok tertinggi ketiga setelah ahli jantung dan dokter mata. Kalau di Indonesia, psikolog sendiri seperti ya masih nggak semua masyarakat sadar bahwa psikolog sepenting itu gitu kan. Jadi ya itu perbedaan kita dengan Selandia Baru. Ketika di sana psikolog dianggap sangat penting, di masyarakat kita, sebagian masyarakat kita di Indonesia menganggap bahwa psikolog itu ya cuma kerja di rumah sakit doang, cuma untuk orang-orang yang memiliki gangguan jiwa, padahal sebenarnya kan nggak seperti itu gitu. Nah, kemudian di Selandia Baru terdapat 2 universitas terbaik untuk psikologi, yaitu University of Auckland dan University of Otago. Jadi kali aja kita punya kesempatan untuk sama-sama mendaftar atau pengen kuliah menyambung S3 ya, S3 psikologi, pengen cari pengalaman. Ya, ini kami sediakan beberapa universitas terbaik yang ada di Selandia Baru. Oke teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi yang selanjutnya yaitu persamaan kode etik psikologi Indonesia dengan kode etik Selandia Baru. Poin yang pertama yaitu pengertian kode psikologi. Kode etik psikologi Indonesia adalah seperangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai seorang psikolog dan ilmuwan psikologi di Indonesia. Kode etik psikologi Indonesia itu merupakan hasil nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan nilai luhur tersebut, pendidikan tinggi psikologi telah menghasilkan psikolog dan ilmuwan psikologi yang senantiasa menghargai dan juga menghormati harkat maupun martabat manusia, serta menjunjung tinggi terpeliharanya hak-hak asasi manusia. Terdapat dalam pasal 1 ayat 1. Selanjutnya, kode etik yang digunakan di Selandia Baru itu menyajikan prinsip dan juga nilai yang harus dicita-citakan oleh para psikolog dan mengidentifikasikannya. Implikasinya yaitu prinsip dan juga nilai untuk latihan melalui penyertaan implikasi praktek dan terkait dengan komentar. Kode etik Selandia Baru itu mengidentifikasi 4 prinsip etika. Yang pertama, menghormati martabat orang dan bangsa. Yang kedua, kepedulian yang bertanggung jawab. Yang ketiga, integritas hubungan. Yang keempat, keadilan sosial dan tanggung jawab kepada masyarakat. Poin yang kedua yaitu penghormatan pada harkat martabat manusia. Seorang psikolog atau ilmuwan psikologi Indonesia itu menghormati martabat setiap orang serta hak-hak individu akan keleluasaan pribadi, kerahasiaan, dan pilihan pribadi seseorang. Terdapat pada pasal 2 ayat 2. Seorang psikolog di Selandia Baru itu menghormati martabat dan orang yang berhubungan dengan mereka dalam pekerjaan mereka dan peka terhadap kesejahteraan dan hak mereka. Terdapat pada prinsip 1 bagian 1.1. Persamaan yang selanjutnya yaitu pada diskriminasi. Di Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia dan Majelis Psikologi itu tidak menolak siapapun yang mengajukan keluhan karena terkena pelanggaran etika. Keluhan itu harus didasarkan pada fakta-fakta yang jelas dan masuk akal. Terdapat pada pasal 6. Sedangkan di Selandia Baru, psikolog mengakui bahwa semua orang dan masyarakat itu berhak atas manfaat yang sama dari kontribusi psikologi. Terdapat pada prinsip 1 bagian 1.2. Persamaan yang selanjutnya yaitu pada kompetensi. Seorang ilmuwan psikologi Indonesia itu memberikan layanan dalam bentuk mengajar, melakukan penelitian, atau intervensi sosial dalam area sebatas kompetensinya, berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat pada pasal 7 ayat 1. Sedangkan di Selandia Baru, psikolog mengenali batas-batas kompetensi mereka
dan hanya memberikan layanan yang mereka kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan, pengalaman yang diawasi, atau pengalaman profesional yang sesuai. Terdapat pada prinsip 2 bagian 2.2. Di slide 8 tentang kejujuran, pasalnya bisa dibaca atau prinsipnya bisa dibaca oleh masing-masing kalian di perangkatnya. Namun intinya perbedaan antara psikolog Indonesia dan Selandia Baru dalam kode etiknya tentang kejujuran, yang saya tangkap ini bahwa kalau di Indonesia, apabila kita membawa nama psikolog atau ilmuwan psikologi atau keilmuan psikologi, itu kita harus benar-benar mentaati kode etiknya. Berbeda dengan yang di Selandia Baru yang saya baca, kode etiknya ini hanya berlaku ketika si psikolog terlibat dalam penelitian gitu. Slide berikutnya ada tentang kerahasiaan data. Mungkin bisa teman-teman baca sendiri pasal dan juga prinsipnya dari kedua belah pihak negara. Namun pada intinya tidak ada perbedaan yang mencolok di slide ini tentang kerahasiaan data ini. Kedua-duanya memiliki tujuan yang sama kalau menurut saya, yaitu tentang menyangkut klien dan juga penggunaan layanan psikologi yang harus relevan dengan peraturan yang ada. Di sini kita bisa lihat bahwa tidak ada perbedaan dalam kode etik antara kedua belah negara, karena di New Zealand pada prinsip 1 dan juga di Indonesia di prinsip A sama-sama membahas tentang penghormatan harkat martabat manusia dan juga masyarakat. Hanya perbedaannya terdapat di penulisan prinsip 1, sementara di Indonesia itu prinsip A. Nah, sementara pada slide ini kita bisa lihat semuanya di New Zealand pada prinsip 2 itu membahas tentang peduli dan bertanggung jawab. Sementara di Indonesia di prinsip B membahas tentang integritas dan sikap ilmiah. Ada perbedaan di sini. Oke, selanjutnya ada prinsip ketiga, yaitu integritas dan hubungan. Dijelaskan bahwa di New Zealand dalam menjalin komunikasi dengan pasien, psikolog harus memiliki integritas seperti kejujuran. Psikolog juga harus berusaha menyadari nilai dan kepercayaan diri pribadi, dan boleh nih yang namanya mempengaruhi pekerjaan mereka. Jadi psikolog juga harus berusaha menghindari hubungan ganda, di mana hal tersebut dapat menyebabkan konflik kepentingan dan lain sebagainya. Jadi intinya seorang psikolog harus berintegritas dan juga mampu menjalin hubungan dengan baik. Nah, profesionalitas lah seperti itu. Nah, sedangkan di Indonesia prinsip C yaitu profesional. Jadi seorang psikolog atau ilmuwan psikologi harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan segala bentuk layanan psikologi, penelitian, pengajaran, pelatihan, layanan psikologi dengan menekankan pada tanggung jawab, kejujuran, batasan kompetensi, dan objektif dalam integritas. Jadi dalam profesional ini juga termasuk ya integritas, kemudian membangun hubungan yang didasarkan dengan adanya saling percaya, menyadari tanggung jawab dan ilmiah terhadap penggunaan layanan psikologi serta komunitas khusus lainnya. Dan psikolog juga harus menjunjung tinggi kode etik. Jadi di Indonesia ini profesional sangat dibutuhkan dalam melaksanakan profesinya sebagai psikolog. Kemudian di New Zealand sendiri pada prinsip 4 yaitu keadilan sosial dan tanggung jawab kepada masyarakat. Nah, bahwasanya sehubung dengan masalah sosial yang terjadi, yang mana psikolog harus berhati-hati untuk
mendapatkan informasi dengan baik melalui bacaan yang relevan, konsultasi dengan teman sebaya, dan pendidikan berkelanjutan. Sehingga psikolog dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat serta harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, jadi di New Zealand ini pada prinsip 4 pentingnya sosial dan rasa tanggung jawab kepada masyarakat sebagai salah satu prinsip yang harus dimiliki oleh psikolog sendiri. Nah, bedanya di Indonesia yaitu pada prinsip D menganut keadilan dan pada prinsip E manfaat. Oke, prinsip D di Indonesia yaitu keadilan, yang mana psikolog atau ilmuwan psikolog itu memahami bahwa kejujuran dan ketidakberpihakan adalah hak setiap orang. Oleh karenanya, pengguna layanan psikolog tanpa membedakan latar belakang dan karakteristik khususnya, serta harus mendapatkan layanan dan memperoleh keuntungan dalam kualitas yang setara dalam hal proses, prosedur, dan layanan yang dilakukan. Sehingga psikolog dan ilmu psikolog dapat menggunakan penilaian yang harus dipertanggungjawabkan secara profesional, waspada dalam memastikan kemungkinan bias yang muncul, serta mempertimbangkan batas dari kompetensi, keterbatasan keahlian yang mana tidak mengabaikan atau mengarah kepada praktik-praktik yang menjamin ketidakberpihakan. Dilanjutkan dengan prinsip E yaitu manfaat. Jadi psikologi atau ilmuwan psikologi berusaha maksimal dalam memberikan manfaat pada kesejahteraan umat manusia, pelindungan hak, dan meminimalkan resiko dampak buruk pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait. Jadi psikologi atau ilmuwan psikologi apabila terjadi konflik perlu menghindari serta meminimalkan akibat dampak buruk, karena keputusan dan tindakan ilmiah dari psikolog dapat mempengaruhi kehidupan pihak-pihak lain. Nah, psikolog atau ilmuwan psikolog juga perlu waspada dalam kemungkinan adanya faktor pribadi, keuangan sosial, organisasi, maupun politik yang mengarah pada penyalahgunaan atas pengaruh mereka. Teman-teman, yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Di atas tadi dapat diketahui bahwasanya kode etik di New Zealand maupun di Indonesia memiliki prinsip yang sama. Akan tetapi terdapat nilai-nilai yang berbeda karena juga menyesuaikan kehidupan di bangsa dan negaranya masing-masing gitu. Jadi prinsip pada dasarnya sama, tapi berbeda. Kita berbeda negara dan kita juga harus menyesuaikan dengan negara itu. Kemudian dalam kesamaan maupun perbedaan dalam penanganannya, lihat dari penghormatan manusia selain dia baru berprinsip dengan memperhatikan bagaimana cara memperlakukan seseorang dalam penanganan. Sedangkan di Indonesia, prinsip pertama itu dia lebih kepada perizinan hingga kerahasiaan informasi data klien yang sangat dijunjung tinggi. Nah, selanjutnya juga kedua negara di New Zealand dan Indonesia itu sangat memperhatikan integritas profesi dan sangat memperhatikan tingkat pengetahuan serta keterampilan dalam menangani masalah-masalah yang terjadi. Nah, kepedulian sikap dan hubungan juga sangat dijunjung keduanya, yang mana pada prinsipnya dapat memberikan manfaat hingga keadilan bagi setiap individu. Maka ini menjadi tanggung jawab psikolog. Nah, hal-hal demikian itu juga disebutkan di Indonesia sebagai suatu sikap profesional yang harus dimiliki oleh ilmuwan psikolog maupun psikolognya itu sendiri. Oke, teman-teman, terima kasih. Waduh, gimana nih teman-teman? Alhamdulillah kita udah sampai di akhir. Kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mendengarkan sampai akhir. Jangan rindukan kami. Jadi semoga apa yang kami sampaikan berdasar diskusi kami bisa memberi pengetahuan baru untuk kita dan teman-teman semua. Akhirul kalam, saya mewakili teman-teman kelompok 5 pamit undur diri. Jika ada kata-kata yang salah selama penjelasan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.